Anggaran dana pendidikan dipangkas, ketersediaan gas terbatas, harga barang pokok mulai tinggi nggak terbatas. Aduh, rasanya pengen pindah negara aja deh. Eits, bentar, jangan kabur dulu. Ini kita bahas satu persatu deh. Akhir-akhir ini Sobat DRV, hashtag kabur aja dulu sedang populer di sosial media sebagai bentuk respon dari warga negara Indonesia atas apa yang terjadi di negara kita tercinta ini. Emang sih sebenarnya kalau mikirin negara nih nggak ada habisnya ya, pusing tujuh keliling. Dan rasanya emang pengen pindah negara terus kabur aja gitu. Padahal pindah negara juga nggak semudah itu Sobat DRV. Banyak hal yang harus kita pertimbangkan, banyak hal yang juga harus dipikirkan, banyak hal yang juga memang harus dipersiapkan ketika memang kita mau pindah negara. Dan masa sih karena permasalahan tersebut membuat kita memutuskan untuk pindah negara? Oke, mari kita bahas sama-sama. Nah, di negara kita ini sebenarnya banyak sekali hal yang mungkin perlu dikaji ulang, perlu dirangkum, perlu dibicarakan, dan rasanya tuh kok kayak nggak selesai-selesai. Kok rasanya kayak nggak ada habisnya. Dan kalau ngomongin benar dan salah, itu juga nggak akan pernah ada habisnya. Karena setiap pihak, setiap posisi, dan setiap kepentingan pasti selalu merasa benar dari sudut pandangnya masing-masing. Ditambah kalau ngomongin untung rugi, ya namanya keputusan selalu ada yang menguntungkan salah satu pihak dan pasti selalu ada yang merugikan salah satu pihak. Keputusan apapun itu, ada di aspek manapun itu, konteks apapun itu. Nah sebenarnya kalau ngomongin negara nih, kan banyak banget ya lapisan yang harus dipikirin. Sebagai warga negara, kita kan juga nggak bisa sepenuhnya merasa bahwa kita tuh harus into gitu ke dalam hal tersebut. Walaupun ya sebagai warga negara, kita memang wajib nih untuk mengetahui apa sih yang sebenarnya sedang terjadi di negara kita, dan kita juga berhak kok mengomentari, kita juga berhak setuju ataupun tidak setuju terhadap kebijakan-kebijakan yang ada di negara kita. Tapi kabur itu sebenarnya bukan jadi penyelesaian masalah loh. Kalau di dalam psikologi, kabur aja dulu ini mungkin bisa dibahasakan dengan istilah escape coping. Beberapa orang ada yang mengatasi permasalahan dengan cara menghadapinya, tapi ada juga beberapa orang yang mengatasi permasalahan dengan cara kabur dari permasalahan tersebut. Mana yang benar, mana yang salah tergantung dari situasi dan kondisinya. Mana yang efektif juga tergantung dari situasi dan kondisinya. Sebenarnya kabur dari permasalahan nggak selalu buruk kok Sobat DRV. Sesekali kita juga boleh kabur sejenak nih dari permasalahan yang sedang terjadi. Untuk apa? Untuk take a break, untuk take time dulu nih sama diri kita sendiri supaya kita nggak terlalu emosional, supaya kita juga bisa berpikir jernih, kira-kira solusi atau keputusan apa ya yang harus saya ambil untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tapi satu hal yang kita harus ingat Sobat DRV, ketika kita kabur, permasalahannya kan nggak kemana-mana ya. Permasalahannya tetap di situ, tetap ada di belakang kita, tetap ngikutin kita nih. Yang seolah-olah ketika kita kabur tuh masalahnya selesai, padahal sebenarnya nggak selesai juga. Alangkah lebih baik ketika kita sudah lebih tenang, ketika kita sudah bisa berpikir dengan lebih jernih, kita bisa menghadapi masalah tersebut. Tapi kalau ngomong-ngomong soal negara, gimana cara ngadepinnya? Ingat ya Sobat DRV, sebagai warga negara, entitas dari sebuah negara, ada banyak sekali hal-hal di luar diri kita yang tidak bisa kita kontrol. Bukan kuasa kita juga, bukan hak kita juga, atau bahkan bukan kapasitas kita juga nih untuk mengubah satu aturan atau mengubah satu kebijakan yang memang sekali lagi saya kasih tahu, kita sebagai warga negara berhak untuk bersuara apapun itu. Tapi dalam konteks yang lebih realistis, kita harus paham bahwa satu-satunya hal yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Kita boleh nggak setuju sama kebijakan yang ada di negara kita. Kita boleh protes terhadap berbagai hal yang terjadi di negara kita. Kita boleh ikutan pusing, kita boleh ikutan kesal sama apapun yang ada di sini. Kita juga boleh loh ikut mendukung, ikut bahagia, ikut merasakan kenyamanan dan keamanan atas berbagai fasilitas dan juga hal-hal yang kita dapatkan di negara kita. Tapi ingat, yang bisa kita kontrol hanyalah diri kita sendiri. Dengan segala hal yang terjadi di sekitar kita belakangan ini, coba tanya sama diri kita sendiri, apa sih yang bisa saya lakukan? Apa nih yang perlu saya buat atau keputusan apa yang perlu saya ambil supaya saya tetap bisa beradaptasi dengan berbagai perubahan yang terjadi belakangan ini. Karena pada dasarnya kita baru bisa menjalani kehidupan kita sehari-hari dengan nyaman dan aman kalau kita bersedia untuk beradaptasi terhadap perubahan. Walaupun ingat ya, beradaptasi terhadap perubahan juga butuh proses dan pastinya namanya proses tidak selalu membuat nyaman. Jadi daripada kabur, mendingan
hadapi dengan cara kita masing-masing, fokus pada diri kita sendiri dan apa yang kita bisa lakukan sebagai individu. Protes boleh, ikut bahagia juga boleh banget, tapi ingat, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa beradaptasi. Anggaran dana pendidikan dipangkas, ketersediaan gas terbatas, harga barang pokok mulai tinggi nggak terbatas. Aduh, rasanya pengen pindah negara aja deh. Eits, bentar, jangan kabur dulu. Ini kita bahas satu persatu deh. Akhir-akhir ini Sobat DRV, hashtag kabur aja dulu sedang populer di sosial media sebagai bentuk respon dari warga negara Indonesia atas apa yang terjadi di negara kita tercinta ini. Emang sih sebenarnya kalau mikirin negara nih nggak ada habisnya ya, pusing tujuh keliling. Dan rasanya emang pengen pindah negara terus kabur aja gitu. Padahal pindah negara juga nggak semudah itu Sobat DRV. Banyak hal yang harus kita pertimbangkan, banyak hal yang juga harus dipikirkan, banyak hal yang juga memang harus dipersiapkan ketika memang kita mau pindah negara. Dan masa sih karena permasalahan tersebut membuat kita memutuskan untuk pindah negara? Oke, mari kita bahas sama-sama. Nah, di negara kita ini sebenarnya banyak sekali hal yang mungkin perlu dikaji ulang, perlu dirangkum, perlu dibicarakan, dan rasanya tuh kok kayak nggak selesai-selesai. Kok rasanya kayak nggak ada habisnya. Dan kalau ngomongin benar dan salah, itu juga nggak akan pernah ada habisnya. Karena setiap pihak, setiap posisi, dan setiap kepentingan pasti selalu merasa benar dari sudut pandangnya masing-masing. Ditambah kalau ngomongin untung rugi, ya namanya keputusan selalu ada yang menguntungkan salah satu pihak dan pasti selalu ada yang merugikan salah satu pihak. Keputusan apapun itu, ada di aspek manapun itu, konteks apapun itu. Nah sebenarnya kalau ngomongin negara nih, kan banyak banget ya lapisan yang harus dipikirin. Sebagai warga negara, kita kan juga nggak bisa sepenuhnya merasa bahwa kita tuh harus into gitu ke dalam hal tersebut. Walaupun ya sebagai warga negara, kita memang wajib nih untuk mengetahui apa sih yang sebenarnya sedang terjadi di negara kita, dan kita juga berhak kok mengomentari, kita juga berhak setuju ataupun tidak setuju terhadap kebijakan-kebijakan yang ada di negara kita. Tapi kabur itu sebenarnya bukan jadi penyelesaian masalah loh. Kalau di dalam psikologi, kabur aja dulu ini mungkin bisa dibahasakan dengan istilah escape coping. Beberapa orang ada yang mengatasi permasalahan dengan cara menghadapinya, tapi ada juga beberapa orang yang mengatasi permasalahan dengan cara kabur dari permasalahan tersebut. Mana yang benar, mana yang salah tergantung dari situasi dan kondisinya. Mana yang efektif juga tergantung dari situasi dan kondisinya. Sebenarnya kabur dari permasalahan nggak selalu buruk kok Sobat DRV. Sesekali kita juga boleh kabur sejenak nih dari permasalahan yang sedang terjadi. Untuk apa? Untuk take a break, untuk take time dulu nih sama diri kita sendiri supaya kita nggak terlalu emosional, supaya kita juga bisa berpikir jernih, kira-kira solusi atau keputusan apa ya yang harus saya ambil untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tapi satu hal yang kita harus ingat Sobat DRV, ketika kita kabur,
permasalahannya kan nggak kemana-mana ya. Permasalahannya tetap di situ, tetap ada di belakang kita, tetap ngikutin kita nih. Yang seolah-olah ketika kita kabur tuh masalahnya selesai, padahal sebenarnya nggak selesai juga. Alangkah lebih baik ketika kita sudah lebih tenang, ketika kita sudah bisa berpikir dengan lebih jernih, kita bisa menghadapi masalah tersebut. Tapi kalau ngomong-ngomong soal negara, gimana cara ngadepinnya? Ingat ya Sobat DRV, sebagai warga negara, entitas dari sebuah negara, ada banyak sekali hal-hal di luar diri kita yang tidak bisa kita kontrol. Bukan kuasa kita juga, bukan hak kita juga, atau bahkan bukan kapasitas kita juga nih untuk mengubah satu aturan atau mengubah satu kebijakan yang memang sekali lagi saya kasih tahu, kita sebagai warga negara berhak untuk bersuara apapun itu. Tapi dalam konteks yang lebih realistis, kita harus paham bahwa satu-satunya hal yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Kita boleh nggak setuju sama kebijakan yang ada di negara kita. Kita boleh protes terhadap berbagai hal yang terjadi di negara kita. Kita boleh ikutan pusing, kita boleh ikutan kesal sama apapun yang ada di sini. Kita juga boleh loh ikut mendukung, ikut bahagia, ikut merasakan kenyamanan dan keamanan atas berbagai fasilitas dan juga hal-hal yang kita dapatkan di negara kita. Tapi ingat, yang bisa kita kontrol hanyalah diri kita sendiri. Dengan segala hal yang terjadi di sekitar kita belakangan ini, coba tanya sama diri kita sendiri, apa sih yang bisa saya lakukan? Apa nih yang perlu saya buat atau keputusan apa yang perlu saya ambil supaya saya tetap bisa beradaptasi dengan berbagai perubahan yang terjadi belakangan ini. Karena pada dasarnya kita baru bisa menjalani kehidupan kita sehari-hari dengan nyaman dan aman kalau kita bersedia untuk beradaptasi terhadap perubahan. Walaupun ingat ya, beradaptasi terhadap perubahan juga butuh proses dan pastinya namanya proses tidak selalu membuat nyaman. Jadi daripada kabur, mendingan hadapi dengan cara kita masing-masing, fokus pada diri kita sendiri dan apa yang kita bisa lakukan sebagai individu. Protes boleh, ikut bahagia juga boleh banget, tapi ingat, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa beradaptasi.